pasti itu sesuatu perdebatan yang tidak selesai sih. Cuman menurut aku tuh kita juga harus tahu juga, kita harus aware mengenai mereka gitu loh. Pastinya ikan juga ya, lagi kan aku juga baru lulus ya, dan baru pindah lagi ke Jakarta dari udah sekian hampir 5 tahun di luar negeri. Itu kan pasti ada excitementnya untuk kita balik ke Jakarta, ketemu sama teman lagi, terus ngerjain ketemu teman dan lain-lain. Terus apalagi yang saya disangka, aku juga baru lulus ya, pasti kan mau nyari kerja, mau bikin usaha dan lain-lain, itu pasti sangat banget terganggu karena situasi yang sekarang ini kan, dimana aku pasti nyampe juga anak muda kan, pasti kalau baru lulus tuh banyaklah ide, pengen bikin ini, pengen bikin itu, coba ini, coba itu. Tapi kemarin pun pas lagi PSBB-nya udah lebih longgar dikit, itu udah ada banyak tuh ide, udah mulai bergerak dikit. Kita mau udah mulai meeting, udah ketemu, cuman pasti pakai protokol kesehatan. Gara-gara PSBB lagi jadi keundur. Oke, tapi ya. lu kan baru lulus kuliah nih, apalagi lu kuliah di luar negeri sendiri gitu. Nah, lo pinginnya tetap stay di Indonesia sendiri kah, atau pengen balik lagi ke negara lo kuliah, lebih enak di sana, atau bagaimana, Dava? Aku kan udah 5 tahun nih di luar negeri. Waktu itu aku 2 tahun di Singapura, 3 tahun di Australia. Pastinya ada keinginan untuk balik lagi di sini untuk lebih jadi settle sampai maksudnya settle karir ini, karena apalagi kan aku anak tunggal ya, pasti juga kasih juga mau papa ditinggal mulu kan kalau misalnya aku di sana terus gitu loh. Iya pasti jadinya sih dalam hal itu, jadi aku pengennya bisa mungkin di sini sekarang. Oke. Lu kan ya anak dari artis lah begitu ya. Tidak ingin ngikutin jejaknya mama sendiri untuk terjun ke dunia entertainment, atau bagaimana, Dava? Atau udah ada tawaran tapi lu nolak, atau gimana, Dava? Ya sejujurnya sih tawaran ada, cuman pasti kan aku juga baru balik nih, jadi pasti dan seperti yang aku bilang tadi, dengan pengen coba itu, apalagi aku juga di bidang financial accounting ya di bagian ekonomi lah. Aku sih bisa mungkin sih kalau misalnya bisa tuh aku pengen mencoba untuk mengimplementasikan ilmu dulu itu tersebut dulu. Cuman nggak kemungkinan juga sih, aku juga sebenarnya juga belum tahu ya. Masih sering lah kalau misalnya lagi sama mama berbincang tentang itu, karena sejujurnya waktu aku di Melbourne pun aku tuh ikut musical theater di sana, termasuk waktu itu pelawak tuh di set sama Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana. Soalnya kan sana Indonesia banyak sekali. Nah, waktu 17 Agustus kita bikin acara besar-besaran di mana aku tuh salah satu pemainnya, dan I do enjoy di musical theater, acting, ngobrol gitu. Cuman pastinya jika aku juga pengen mengikuti itu kan juga pasti kan sesuatu keputusan yang besar ya. Jadi pasti ya itu aku baru balik ke sini, ya pasti lihat situasi dulu baiknya kayak gimana. Tapi kan dari mama sendiri atau dari papa sendiri ngasih kebebasan untuk dirimu, atau udah ada arahan dari orang tua sendiri, Dava? Pasti kan orang tua pengen selalu ada yang memberikan arahannya, cuman kita sih pastinya juga kembali lagi keputusan di aku gitu loh. Kan papaku itu kan juga pengusaha, jadi dia ngasih tahu aku kalau bisnis itu seperti ini. Kalau dari mamaku dari kreatif di entertainment ini masih tahu kalau di entertainment namanya seperti ini. Jadi aku mendapatkan perspektif itu yang berbeda. Cuman ya udah seiring waktu ya aku belajar dulu. Terus kan ada beberapa juga teman aku yang udah terjun di dunia entertainment ini, pasti aku juga banyak nanya ya, bertukar juga lah untuk tetapnya gimana gitu. Oke, tapi di Jakarta PSBB kedua kembali lo. Nah, waktu PSBB pertama sama kedua, ada nggak sih lo ngerasakan perbedaan sendiri antara PSBB di Jakarta tersebut, yang pertama sama yang kedua, Dava? Pastinya kayak yang kedua ini banyak yang lebih orang lebih aware ya, lebih takut gitu loh. Ya sepertinya tuh sekarang it's getting very real gitu loh, karena orang-orang terdekat kita itu kita kayaknya udah makin tahu, wah temen
kita kena nih gini loh, kayak semakin deket gitu loh. Cuman ya pasti sekarang orang lebih aware dan lebih ini ya, kayak lebih nggak bandel lah kayak di PSBB pertama gitu loh. Cuman bingung juga ya, karena gimana, orang juga kasih juga orang, apalagi yang UMKM yang orang yang di bawah itu apa namanya, middle to low income people gitu. Menurut aku tuh kita juga rakyat juga harus aware juga loh, kayak ya maksudnya ini masalah kesehatan itu juga penting, maksudnya ke apa namanya, kita juga kesehatan dan sebisa mungkin di rumah. Cuman dalam satu sisi kan rakyat Indonesia kan banyak rakyat yang membutuhkan juga, dan gimana itu tuh pastinya kasihan juga loh kalau misalnya kita PSBB terus tuh, pastinya mereka jadi nggak bisa kerja, di lay off di rumah. Nah itu ya pasti itu sesuatu perdebatan yang tidak selesai sih. Cuman menurut aku tuh kita juga harus tahu juga, kita harus juga aware mengenai mereka gitu loh. Kadang mereka juga nggak bisa di rumah-rumah banget, karena kan memang harus menafkahi keluarganya. Oke. Sebagai kaula muda nih, lo sendiri setuju nggak sih dengan adanya PSBB kedua ini, atau bagaimana dong? Sebenarnya setuju ya, karena emang casesnya itu lagi naik terus. Cuman apa namanya ya, casesnya naik terus, jadi perlulah yang seperti Pak Gubernur Anies bilang tuh, butuh ada rem darurat dulu, jadi kita benar-benar terima dulu. Cuman ya seperti yang kita tahu juga kan, kompensasi untuk yang UMKM dan orang-orang yang tiba masih belum jelas gitu loh. Dan aku tuh banyak banget dengar dengan kebetulan aku juga ada bisnis Babinus juga kan, dan itu aku juga kerjasama tuh, ada bisnis sosialnya juga dengan Yayasan Kita Anak Bangsa gitu. Itu tuh kita itu bekerja sama dengan PLN itu untuk mensubsidikan lebih orang-orang yang membutuhkan lah. Nah di situ tuh banyak kita dari mereka tuh yang kayak tuh untuk PSBB tuh bener susah banget, makan tuh nyari makanan susah. Yang maksudnya alhamdulillah lah ada dari donatur, dari beberapa orang yang suka donatur dan lain-lain. Cuman untuk dalam sisi kerjaan tuh emang susah. Ya pemerintah pasti ingin membantu, cuman kan ya kan rakyat Indonesia itu banyak sekali, rakyat Jakarta itu banyak sekali, mungkin mungkin memang tidak segampang itu ya. Menurut aku sih perlu, cuman pasti harus dipertimbangkan juga waktunya, karena kan orang kerja juga ya. Maksudnya kan nggak sektor itu bisa kerja dari rumah gitu loh, nggak semua sektor bisa mengimplementasikan teknologi segampang itu. Dan pas seperti yang bicarakan dari Dava, ngeliat dari orang-orang bau UMKM yang down sendiri. Nah kita lihat sekarang banyak orang yang sangat apa ya mungkin buat beli beras, beli apa aja susah sekali gitu. Nah kalau lu sendiri sih, harapan lu sendiri untuk ke pemerintah lokal atau pemerintah pusat apa sih sebenarnya sebagai suara anak muda? Ya pastinya bantuan-bantuan untuk UMKM itu pastinya semoga lebih diperlancar ya, lebih diperjelas juga, karena kan seperti yang kita tahu tuh di berita-berita tuh oh ya pemerintah ada program buat UMKM, cuman kadang tuh kalau kita datang sendiri kan aku sekarang ini kebetulan lagi magang di perusahaan venture capital itu yang biasanya bekerja sama dengan startup. Nah startup sekarang itu bekerja dengan UMKM. Nah itu terlihat jelas lah dampak COVID itu untuk orang-orang UMKM gitu loh. Nah pastinya ya baik banget itu untuk gimana sih pemerintah itu lebih kerjasama lah untuk UMKM dan orang menengah dan ke bawah itu, karena memang kembali lagi kan kita lihat itu kan orang yang sangat terpukul pada saat pandemi ini siapa itu kita tolongin. Ya maksudnya kalau yang orang income people maksudnya di rumah sampai akhir tahun pun masih ada tabungan gitu lah, cuman mereka belum tentu ada gitu lah. Kalau lu sendiri sama keluarga besar untuk menutup orang luar nggak sih datang ke rumah, atau kemungkinan kalau ada orang datang ke rumah harus ikut ini cuci tangan, protokol pemerintah, mandi, itu bagaimana Dava? Kalau lagi PSBB sekarang ini pasti sebisa mungkin kita tidak menerima tamu ya, karena kan kita pastinya pengen membantu pemerintah semua. Kan we never know ya, banyak yang OTG, banyak yang nggak kelihatan dan lain-lain. Cuman untuk PSBB transisi sih udah mulai seperti yang penting. Kalau bisa tuh ikutin protokol pemerintah gitu loh, kita di luar. Kenapa juga ada bagian luar tuh yang dekat bagian taman mama di situ.
tuh kalau bisa maksudnya berjaga jarak juga. Nah, dan Oke.